Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas dua tim yang ada di Liga 2 ini tak layak berada di sini dan seharusnya berada di Liga 1. Nah, siapa tim yang tak layak berada di Liga 2 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, yang pertama ini kedua tim ini mempunyai banyak kelebihan ya. Kedua tim ini tak layak di Liga 2 dan sepantasnya ada di Liga 1. Nah, kedua tim ini juga sudah terpuruk sangat lama sekali berada di Liga 2. Pertanyaannya ini, kedua tim ini siapa tuh yang tak layak di Liga 2 ini? Nah, tolong kamu sebutkan dulu kedua timnya, nanti kita sebutkan alasannya kenapa layak di Liga 1. Tim ini adalah PSM Jogja dan Persis Solo ya. Wow, tim Persis Solo dan PSM Yogyakarta yang lekat dengan derby Mataramnya dan yang lekat dengan sejarah budayanya. Nah, kedua tim ini mempunyai sejarah yang cukup panjang dan kedua tim ini juga sama-sama terpuruk di Liga 2 dan tak layak lagi berada di Liga 2 menurut pandangan kacamata kita. Nah, kedua tim ini sejarahnya bagaimana, Cuk? Ya, tim ini mempunyai sejarah panjang ya. Mereka berdua adalah pendiri PSSI dan mereka berdua dulu pernah satu grup di Liga 1 tahun 2007 di grup timur ya. Dan PSM Jogja ini juga pernah menjadi juara Liga 2 tahun 2005 ya. Pernah menjadi tim yang disegani tahun era 90-an di kasta tertinggi Liga Indonesia. Terakhir kali Persis Solo dan PSIM ini terdegradasi di Liga 2 itu tahun kapan ya, Cuk ya? Tahun 2007. Saat itu kan ada proses ISL ya, jadi banyak yang degradasi ya, termasuk Persibom, Persita Ternate, Persegigi Anyar dan lain-lain. Wih, sejak tahun 2007 sampai sekarang tahun 2020 sudah beberapa tahun ya, bahkan hampir puluhan. Nah, ini bagaimana Cuk rencananya ini? Kok berada di Liga 2 terus itu, apakah nggak bosen ya? Menurut pandanganmu ini gimana? Ya mungkin bagi kedua supporter sangat bosan sekali ya. Bahkan ketika tahun 2010 sampai tahun 2015 tim ini banyak masalah ya, kedua tim ini. Ya berbagai macam masalah yang menimpa kedua tim ini lah, mengenaskan lah. Oke, betul sekali. Alasan yang kedua, selain sejarah tadi, alasan yang kedua ini ada supporter yang mempunyai basis besar. Sama-sama besarnya juga. Yogyakarta identik dengan warna biru, Persis Solo identik dengan warna merah. Mempunyai sejarah yang panjang juga kedua supporter ini dan rivalitasnya juga mempunyai sejarah juga. Ini bagaimana Cuk supporternya kalau menurut pandanganmu ini? Nah, supporternya ini harus bagaimana dan nuntutnya ini gimana? Yang pastinya sih kalau nuntut itu pasti ke Liga 1 ya, itu yang utama sendiri ya. Nah, kedua supporter ini kan basisnya besar sekali ya. Jogja dengan Brajamusti dan Maiden, Solo dengan Pasopati dan Surakarta. Wow, ini kan basis supporter sangat besar sekali ya. Betul sekali. Basis supporter kedua ini sudah kita jelaskan di derby Mataram ya, bagaimana profil mereka yang lebih detailnya. Kalau supporternya itu harus nuntut ke Liga 1, berarti timnya mengesampingkan profesional dulu, Cuk. Menurut pandanganmu gimana? Ya jangan sih ya. Harusnya ketika di Liga 1 itu pasti profesional sudah mapan ya, ekonomi sudah mapan dan fasilitas sudah mapan ya, pastinya itu. Jangan sampai nanti setelah ke Liga 1 degradasi lagi ya, apalagi nunggak gaji, kan mengenaskan sekali kan gitu. Oke, kita lanjut lagi saja. Alasan yang ketiga kenapa kedua tim ini layak di Liga 1. Yang ketiga ini fasilitasnya. Wah, ini mempunyai fasilitas yang megah, akses yang menarik juga. Aksesnya sangat gampang sekali. Mandala sekarang juga deket bandara, Manahan juga deket bandara. Ini bagaimana Cuk menurut pandanganmu fasilitas kedua tim ini? Ini serasi ya, Jogja dan Solo ini. Ini kedua kota ini membangun stadion bagus sekali ya. Istilahnya merenovasi, kalau membangun sih enggak sih. Mandala Krida itu baru selesai ya, direnovasi. Tampilannya sangat keren sekali, beda dengan zaman dulu ya. Dan Manahan juga sudah direnovasi ya sejak tahun 2017 lalu. Wow, karena penampilannya keren sekali juga ini. Wah, GBK Mini.
cocok nih. Betul sekali. Mandala Krida sekarang juga bagus sekali, Manan juga sangat bagus sekali. Kedua tim ini sebenarnya itu serasi ya, kalau soal pembangunan dan soal apa-apa itu serasi kedua tim ini. Tetapi kedua tim ini juga mempunyai rivalitas yang sangat tinggi yang berada di Liga 2. Nah, rivalitas yang tinggi ini sudah selayaknya berada di Liga 1. Bener gak Cuk ini kalau menurut pandanganmu? Biar bisa dibuktikan gitu loh, rivalitas Jawa Tengah itu gimana kalau gojekan itu Jateng dan DIY. Ya saya tambahkan lagi ya, kalau rivalitas nih yang sehat aja, rivalitas klub ya, jangan rivalitas supporter. Takutnya nanti kalau rivalitas supporter memakan banyak korban ya. Rivalitas klub aja, Derby Mataram itu sangat legend sekali ya. Ya memang seharusnya nih kedua tim memang di Liga 1 karena menambah atmosfer ya. Kalau di Liga 1 itu yang sering tenar itu kan di Derby Jakarta Bandung, paling Derby Jatim Arema Persebaya. Mungkin di Liga 1 nanti bisa Derby Mataram agar atmosfer sepak bola Indonesia itu semakin meningkat ya. Ya agak bosen ketika di TV itu antara kalau nggak barat atau timur lah, kapan-kapan itu tengah ya. Wah betul sekali, jika kedua tim ini terjadi derby nanti di tengah itu, walah nanti bakal seru TV. Wis to yakin kedua tim ini ndak ngomong Liga 1. Nah kalau menurut pandanganmu, alasan keempat ini menurut pandanganku, kedua tim ini dulunya diperebutkan oleh investor. Wah tahu sendiri Persis Solo seperti apa, PSM seperti apa, kamu tahu sendiri. Ini bagaimana Cuk? Kenapa kok diperebutkan investor kedua tim ini? Ya PSM sudah mendapat investor ya, yang bernama Pak Bambang Susanto. Ini ketika beliau datang ke PSM banyak membangun klub yang profesional ya. Ada juga Persis Solo ini baru saja nih, wow keren sekali, ada Pak Erick Thohir yang sempat datang ke Solo walaupun akhirnya nggak jadi sih karena masalah internalnya. Pas datang aja heboh di media seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Italia ya, media diliput Pak Erick Thohir ke Solo itu. Wah keren. Betul sekali, dan akhirnya Persis Solo ini beralihan saham dimiliki oleh Pak Wijaya Fitriasa. Tetapi sangat disayangkan sekali, terakhir kali kami mendengar berita pemainnya itu sempat hak pemain masih belum tercukupi ya. Semoga itu harapan saya Persis Solo cepat sehat ya. Ketika kamu cepat sehat ya, kamu cepat Liga 1. Tim ini sudah nggak layak berada di Liga 2 itu. Bahkan PSM ini sudah sangat nggak layak. Tetapi PSM ini sangat bagus sekali ketika membangun fondasi profesional ini. Nah fondasi profesionalnya itu yang saya kagetkan itu yang kemarin apa itu, sales marketingnya. Wah itu seperti tuntutan BCS ini loh, ini sudah dipenuhi oleh PSM. Ini menurut pandanganmu gimana Cuk? Ya unik sekali ketika BCS itu menuntut 8 tuntutan ya, bahkan sampai pemiliknya aja out ya. Tapi di PSM tanpa menuntut, Pak Bambang malah bisa merealisasikan tuntutan BCS. Ini unik sekali nih. Oke, nah emang itu unik sekali sih Cuk. Menurut pandanganku juga unik sekali Pak Bambang ini. Berarti memang gimana ya, contoh pemilik yang bagus itu memang seperti ini, ketika bisa dinilai pemain itu hanya sementara, hanya 1 tahun 2 tahun selesai. Tetapi kalau membangun fondasi untuk tim itu bisa untuk selamanya. Lah itu kita bisa menilai ini pemilik bagus atau pemilik jelek. Ketika pemilik jelek itu biasanya itu mengiming-imingi aja, hanya iming-iming, tidak ada realisasi. Nah di PSM ini malah langsung merealisasikannya. Oh beli ini bangun itu, beli ini bangun itu, dan didukung juga. Wah tahu sendirilah ketika Pak Bambang datang itu membawa pemain-pemain bintang juga. Wow gak kalah itu. Wow, kalau berbicara pemain ya, ketika Pak Bambang datang itu yang dihadirkan, sangar-sangar sekali. Witan Sulaiman, wah, Rafael Maitimo. Ini kan sebenarnya pemain-pemain yang sangat diincar klub-klub Liga 1, klub-klub besar, tapi Pak Bambang mampu merealisasikannya. Walaupun di Liga 2 tapi bisa loh ya. Padahal yang ngincar itu klub-klub besar seperti Persija, Persib, Persebaya, Madura, Bali. Wow, tapi bisa ke PSIM. Nah, ini keren sekali ini. Oke. Dan ini alasan yang terakhir kenapa kedua tim ini layak di Liga 1 bukan di Liga 2. Kotanya itu sangat strategis sekali. Nah,
Mandala terletak di tengah-tengah kota Yogyakarta, Manahan Solo pun juga sama, terletak di tengah-tengah kota Solo, dan kotanya ini juga kota, kalau Jogja ini pariwisata, kalau Solo sekarang juga kotanya itu juga bukan kota kecil, termasuk kota besar. Nah, ini menurut pandanganmu gimana, Cuk? Ya benar sekali ya, Solo kota budaya, juga kota pariwisata. Jogja pastinya kota pendidikan dan kota pariwisata. Wow, ini kan keren sekali ketika sepak bola berbaur dengan kota pariwisata. Bisa dilihat ketika di luar negeri itu Istanbul, Rio de Janeiro, ini kan kota pariwisata tapi juga sepak bolanya maju. Ya harusnya mungkin Solo dan Jogja bisa seperti itu harapannya. Ya kita harapkan nanti di Liga 1 ada PSIM, Persis Solo, PSIS, PSS Sleman. Wah, Jateng DIY Gayeng. Wah, betul sekali kalau itu, Cok. Saya sih berharapnya derby Mataram itu tak hanya tagline di Liga 2. Derby Mataram pindah jadi tagline Liga 1 dan menjadi viral dan mengalahkan tagline derby El Clasico ataupun derby Jatim yang sekarang sudah mungkin agak kurang antusiasmenya. Nah, itu. Nah, derby Jateng hadir, wah, tapi dengan rivalitas yang sehat, itu syaratnya. Ya pasti nanti heboh di media ya, Persis versus PSIM, Persis PSIS, PSIM PSS, PSS Persis. Ini yang saya tunggu-tunggu. Semoga nanti 2021-2022 kita bisa melihat fenomena ini. Wah, betul sekali itu, Cuk. Kalau itu terjadi, saya comeback lagi di stadion, Cuk. Nah, saat ini kan saya pensiun, nggak mau di tribun lagi. Nah, mungkin kalau itu lagi, mungkin saya fokus ke tim lagi, Cuk. Kayak saya comeback di stadion. Dan harapannya lagi ya, yang paling besar ya, 100 tahun Persis Solo itu harus ke Liga 1 dan mapan ya. Nah, betul sekali. Kalau PSIM sih menurut pandangan kacamataku juga udah mapan. Nah, kalau PSIM, nah kalau Persis Solo saya harapan begitu. Nah, mungkin itu saja dulu obrolan kita tentang kedua tim yang tak layak berada di Liga 2 ini. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.